kami hendak melayanilah seperti kepada Yesus. Pada kami telah melayanilah seperti kepada Kristus. Tambah kita hati terbuka, tugas telah diberi Kristus. Kita wanita mau melayanilah seperti kepada Kristus. Kita hendak melayanilah seperti kepada Kristus. Berjajah dan dekat kita melayani Tuhan seperti kepada Kristus. Tambah kita hati terbuka, tugas telah diberi Kristus. Kita wanita melayanilah seperti kepada Kristus. Tema Harnas Generasi Terpuji. Generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Lukas 2 ayat 52. Lambang wanita terpuji, hati yang terbuka. Wanita terpuji. D. Takut akan Tuhan. E. Empati. R. Rajin. P. Produktif. U. Unggul. J. Jeli. E. Inspiratif. Wanita terpuji GSJA Indonesia. 1. Wanita terpuji GSJA takut akan Tuhan, selalu mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di salib. 2. Wanita terpuji GSJA menjaga kekudusan hidup. 3. Wanita terpuji GSJA bertumbuh dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan juru selamat kita, Yesus Kristus. 4. Wanita terpuji GSJA memiliki hati yang terbuka untuk menolong orang yang membutuhkan, menjadi berkat bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. 5. Wanita terpuji GSJA siap mengembangkan pekerjaan Tuhan dan memenangkan wanita-wanita bagi Kristus. 6. Wanita terpuji GSJA memaksimalkan semua talenta, karunia, serta potensi yang Tuhan percayakan. 7. Wanita terpuji GSJA berperan aktif dalam misi melalui doa, daya, dan dana. Dengan pertolongan Roh Kudus, kami, wanita terpuji GSJA, siap melayani seperti kepada Kristus. Kami wanita GSJA, bukan wanita biasa saja. Kami wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan atau kemuliaan saja, tapi yang terutama hidup melayaninya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya. Kita wanita GSJA, bukan wanita biasa saja. Kita wanita pilihan Allah untuk melayaninya. Bukan sekedar kecantikan ataupun kemerekan saja, tapi yang terutama hidup melayaninya. Kitalah wanita terpuji, wanita GSJA. Kitalah wanita terpuji, mengharumkan namanya. 1, 2, 3. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya
serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan. Lebih lagi, katakan dari hatimu. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan sempurna. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Lebih lagi katakan pujian. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana sempurna. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Saya akan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita, katakan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana sempurna. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan. Kita bersatu hati katakan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rencana sempurna. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Itulah tujuan iman kami Tuhan. Itulah tujuan kami dari hari ke hari datang sujud dan menyembah kepadamu, berdoa, membaca firman, beribadah Tuhan, supaya karakter-karakter Kristus menjadi nyata dalam kehidupan kami, supaya setiap hari dalam pertumbuhan iman dan pengharapan kami setiap hari menyalibkan, menyangkal diri dan menjadi serupa dengan Kristus, sehingga orang lain boleh mengenal Kristus melalui kehidupan kami masing-masing. Banyak orang disembuhkan oleh karena Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Banyak orang datang menyembah kepadamu, datang kepadamu oleh kehidupan kami yang sesuai dengan karakter-Mu ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus, kami buka hati kami, bersyukur Tuhan untuk di minggu yang terakhir dari bulan September. Kami mengucap syukur untuk pertolongan dan anugerah-Mu bagi kami ya Tuhan. Ketika kami melihat hari-hari di belakang Tuhan, kami mohon ampun apabila ada perkataan, pemikiran, keputusan-keputusan kami yang tidak sesuai dengan karakter Kristus. Roh pemberontakan kami, roh kemalasan kami, hati yang bersungut-sungut Tuhan, hati yang tidak mau berdamai, hati yang tidak sungguh-sungguh. Kami datang di hadapan Tuhan, kami mohon pengampunan yang daripada Allah bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Pada saat ini biarlah kiranya oleh perkenanan Tuhan, Roh Kudus mencelikkan mata rohani kami dan telinga rohani kami untuk kami mendengar setiap benih firman Allah, Roh Allah yang memberikan pertumbuhan, kekuatan dan membukakan hati kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu dengan hormat. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Shalom. Dan hari ini adalah hari yang luar biasa. Kenapa? Karena temanya adalah generasi terpuji. Ya, di dalam 5 tahun belakangan kita akan sudah disosialisasikan tentang terpuji, saudara. Bagaimana kehidupan seorang wanita yang terpuji. Bagaimana wanita yang terpuji itu apa? T-nya apa? T, takut akan Tuhan. E-nya? Empati. R-nya? Rajin. Kemudian P-nya? Produktif. U-nya? Unggul. J? Jeli. I? Inspiratif. Ya, biarlah kiranya kita semua wanita-wanita yang ada di Sumut, Aceh, yang ada di tempat ini, terutama yang kami gembalakan, adalah wanita-wanita yang terpuji.
terpuji dalam kehidupan sehari-hari, terpuji sebagai istri, terpuji sebagai ibu, terpuji di tengah kumpulan masyarakat di mana engkau berada, terpuji di lingkungan di mana engkau tinggal, di lingkungan engkau bekerja, di lingkungan keluargamu. Amin, saudara. Dan hari ini kita diingatkan bahwa apakah kita juga sudah mempunyai generasi yang terpuji. Amin, saudara. Bahwa orang yang terpuji pasti akan melahirkan jiwa-jiwa, generasi-generasi yang terpuji. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Ayo kita bangkit bersama-sama. Kita baca Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekali lagi saudara, sekali lagi. 1, 2 ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Silakan saudara, silakan duduk. Saudara yang terkasih, di dalam Alkitab ada sampai 3 kali dikatakan, dan anak itu makin hari bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah kekuatannya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Salah satunya ini. Yang kedua adalah kita lihat di dalam 1 Samuel 2 ayat 26, saudara. Kita baca sama-sama, 1, 2 ya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, siapa di sini yang mau generasinya atau hidupnya, kita awali dengan hidup kita sebagai orang tua, hidup kita sebagai anak-anak muda, dan keturunan-keturunan kita, semakin hari kita semakin disukai di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Halo? Adakah di sini yang punya cita-cita engkau dimanapun engkau tidak disukai? Ada? Kalau saudara datang semua bubar. Kalau mana lebih mau saudara? Kalau saudara nggak datang dicari-cari. Ya. Berarti keberadaan kita itu bermakna, saudara ya. Kalau misalnya saudara satu hari nggak pulang, misalnya dari pagi kita mungkin sampai malam, saudara ada nggak masih ditelepon? Ma, ada di mana? Lucy, kau di mana? Kau nggak datang-datang? Atau dia nggak pulang berapa hari, saudara? Nggak ditanya, pilih mana? Ya, nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ada 3 hal yang kita akan belajar di sini ya. Yang pertama adalah setiap orang tua itu akan bahagia bila memiliki generasi atau keturunan yang terpuji. Setuju apa enggak? Saudara setuju enggak? Setuju, harus setuju. Amin, saudara. Dan pasti setuju. Amin. Sama-sama yuk. Setiap orang tua akan bahagia bila memiliki generasi atau keturunan yang terpuji. Betul nggak saudara? Walaupun mungkin keuangan kita nggak cukup, mungkin biasa-biasa saja, tapi kalau kita punya dana, keturunan kita, anak-anak kita itu adalah anak-anak yang terpuji. Sehingga kalau dia ada di mana-mana dia akan tanya, siapa itu bapaknya? Siapa mamanya? Senang nggak saudara? Halo? Atau saudara nanti dalam 1 bulan sampai 3 kali dipanggil oleh guru. Karena guru dan teman-teman pusing melihat kelakuan anak itu misalnya. Ya? Dan saudara yang terkasih, ini harus disadari oleh kita sebagai orang tua, baik bapak maupun ibu, maupun ini seharusnya disadari oleh anak-anak yang hari ini hadir, ya. Bahwa ketika engkau ingin membahagiakan orang tua,
adalah jadilah engkau generasi yang terpuji. Amin, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, dari 2 ayat tadi itu, ya, dalam kitab Lukas 2 dan 1 Samuel tadi, terpuji dalam 2 ayat itu ada 2 kata yang selalu diulang-ulang, yaitu apa, saudara? Semakin hari semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Orang yang terpuji adalah setiap hari, semakin hari, semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Tetapi kalau kita hanya dikasihi oleh manusia dan belum dikasihi oleh Allah, belum terpuji. Amin. Kalau kita berpikir bahwa kita hanya sudah dikasihi Allah, tapi kita tidak dikasihi oleh manusia, itu juga tidak terpuji. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, sudahkah kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan? Atau kita hanya memilih menyenangkan hati manusia? Ketika hidup kita memilih hanya untuk menyenangkan hati manusia, percayalah saudara, saudara tidak akan bisa menyenangkan hati juga semua orang. Ya, betul nggak, saudara? Dan itu juga belum tentu Tuhan senang, saudara. Tetapi ketika hidup kita setiap hari seperti lagu tadi itu mengingatkan kita punya core value di tempat ini. Visi gereja ini, saudara bisa lihat, semakin hari kita berdoa, seharusnya semakin banyak orang yang dipulihkan, yang disembuhkan, dan menjadi setiap hari menjadi sama seperti Kristus. Memiliki karakter Kristus, saudara. Sehingga kenapa saudara kita harus semakin hari semakin sama dengan karakter Kristus. Seperti pujian tadi, itu adalah tujuan iman kita. Karena kita adalah apa? Anak-anak Allah. Dan kita sedang dipersiapkan menuju rumah Bapa. Rumah di mana Kristus ada. Karena Tuhan berkata, di mana aku berada, hendaknya kamu pun berada. Jadi supaya kita bisa masuk di rumah Bapa yang sama dan Allah mengenal kita adalah anaknya, seharusnya Allah dan warga surga melihat bahwa betul kita ini adalah segambar dan serupa Allah. Ngerti saudara sampai di sini? Ya. Itu makanya 2 ayat ini dikatakan, semakin hari Yesus, Samuel, semakin hari semakin bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya. Wah, ditambah lagi seperti itu, saudara, menjadi serupa dengan karakter Kristus. Dan saudara tahu, ketika kita semakin hari semakin diubahkan menjadi ciptaan yang baru, segambar dengan serupa Tuhan, saya percaya saudara pasti disukai dimanapun. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena lihatlah ketika Yesus ada di dunia, saudara, dimanapun dia berada, pasti semua orang datang. Iya, betul nggak, saudara? Karena orang yang juga di dalamnya ada Kristus dan karakter Kristus semakin besar, itu pasti saudara akan disenangi orang. Kenapa? Di situ ada kelemah lembutan, di situ ada kesabaran, di situ ada kebaikan, di situ ada pengampunan, di situ apa semua, saudara? Ada apa lagi? Kedamaian. Orang tenang dekat saudara. Atau orang nggak tenang dekat saudara. Iya kan, saudara? Nah, mari kita akan baca. Di Alkitab ada disebutkan perkataan terpuji, dan ini satu-satunya. Ulangan 26 ayat 19. Yuk. 1, 2 ayat. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, dan terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, seperti yang sekali lagi, semua, lihat, perhatikan ayat ini ya. 1, 2 ya. Dan ia pun akan mengangkat engkau di atas segala bangsa yang telah dijadikannya untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Maka engkau akan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan
Allahmu seperti yang dijanjikannya. Tuhan hadir untuk mengampuni. Karya keselamatannya adalah untuk memulihkan gambaran Allah yang rusak karena dosa, karena pemberontakan kita, untuk kita kembali seperti apa? Rancangan Allah yang semula, segambar dan serupa dengan Tuhan. Kenapa saudara ayat ini berkata bahwa rancangan Allah adalah untuk mengangkat engkau dan saya, mengangkat bangsa ini, keluarga kita, keturunan-keturunan kita menjadi bangsa, menjadi keluarga, menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anak-anak, menjadi jemaat yang apa saudara? Yang terpuji, kemudian apa? Ternama dan terhormat saudara. Dan menjadi umat yang kudus bagi Tuhan Allah. Dan ayat ini akan kita mengerti bahwa saudara, kita tidak akan mungkin terpuji, kita tidak akan mungkin ternama, kita tidak akan mungkin terhormat kalau kita keluar daripada Tuhan. Karena yang mengangkat engkau dan saya menjadi terpuji, terhormat, ternama adalah ketika kita menjadi umat Tuhan yang dikuduskan. Amin saudara. Yang bertindak menjaga nama baik Tuhan, menghormati Tuhan, sehingga dunia akan bisa melihat kehidupan yang berbeda di dalam engkau dengan lingkungan di mana kita berada saudara. Amin saudara. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus, itu makanya ada ayat firman Tuhan, kalau kita ingin melihat anak kita bertobat, suami kita bertobat, siapa? Mertua kita, tetangga kita, atau siapa bertobat? Tidak ada yang lain. Hanya satu formulanya. Bawalah dia di dalam pengenalan akan Allah. Sukalah dia baca firman, sukalah dia beribadah, sukalah dia menyembah Tuhan. Hanya satu-satunya. Menjadi bangsa yang dikuduskan, yang setiap hari mempunyai komitmen untuk menyangkal diri dan apa? Pikul salib, saudara. Jadi sebenarnya firman Tuhan mengajarkan bahwa anak-anak Tuhan sudah didesain oleh Tuhan untuk menjadi terpuji, ternama, terhormat. Hanya kita yang tidak mengerti ini, sehingga kita dalam hidup kita sembarangan dalam bergaul, sembarangan dalam berkata-kata, sembarangan dalam mengambil keputusan, sembarangan dalam memilih jodoh, sembarangan dalam apa saja saudara. Bisakah dunia akan melihat di dalam kehidupan kita adalah seperti ini saudara? Bisakah orang akan melihat bahwa perkataanmu adalah perkataan yang memuji Tuhan? Bisakah dunia akan melihat, tetanggamu, keluargamu akan melihat bagaimana engkau mengepalai keluargamu, bagaimana engkau menjadi seorang istri yang terpuji, menjadi anak yang terpuji? Bisakah saudara? Atau mereka akan berkata, sama saja. Sehingga itu akan membuat orang tidak datang kepada Tuhan. Nah saudara yang terkasih, yang kedua kita lihat ya. Nah jadi yang pertama kita belajar saudara, tidak ada yang lain. Rumah tangga yang berbahagia. Kalau kita juga ingin panjang umur usia, sehat kuat, kita harus punya generasi yang terpuji. Amin saudara. Anak-anak juga harus menjadi generasi yang terpuji. Nah yang kedua kita baca di dalam Maleakhi 2 ayat 15. Kita baca. Yuk 1, 2 ya. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Ayat ini jangan baca cepat-cepat. Kalau saudara baca cepat-cepat, ada yang saudara tinggalkan. Maka saudara akan baca istri yang setia kepada istri mudanya. Masanya lupa. Nah, yang kedua kita belajar di sini saudara ya. Peran orang tua adalah melahirkan generasi terpuji. Generasi terpuji
Generasi yang bagaimana? Tadi kita sudah baca, generasi terpuji adalah generasi yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Atau ayat ini berkata, keturunan ilahi. Amin, saudara. Sama-sama, keturunan ilahi. Saya harus melahirkan keturunan ilahi. Amin. Sekali lagi, saya harus melahirkan keturunan ilahi. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, ayat ini berkata bahwa pernikahan itu bukan hanya menjadi satu daging, tapi juga satu roh, saudara. Ya. Dan saudaraku yang terkasih, mari kita akan lihat apa maksudnya ini, saudara, ya. Bahwa kita harus melahirkan generasi terpuji atau keturunan yang ilahi. Ada 3 penjelasannya. Yang pertama adalah, keturunan ilahi itu terjadi bila anak itu dari benih ilahi dan tumbuh di dalam benih ilahi. Artinya berbicara sakralnya pernikahan, pentingnya menjaga komitmen pernikahan walaupun ada banyak tantangan. Dalam khotbah pernikahan saya pernah katakan, kalau ada orang yang memilih untuk menikah, termasuk saya pilih menikah, kan gitu ya. Itu adalah orang-orang yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena dia, baik pria maupun wanita, adalah orang yang siap-siap untuk berbagi kehidupannya. Ya kan, saudara? Berbagi duitnya. Ya kan? Duitnya tidak bisa lagi sekali. Kalau waktu masih single, masih dia boleh kemana-mana. Sekarang, Pak, uang belanja. Berbagi tempat tidur. Berbagi waktu. Apalagi? Berbagi hati, saudara. Rela untuk dipangkas keburukan-keburukan masing-masing. Tadinya misalnya yang wanita gak ada di sini, di sana. Di sini baik-baik sudah terpuji semua, ya kan? Malas bangun, malas mandi, kan gitu ya, malas masak. Tapi ketika orang sudah punya komitmen untuk menikah, dia punya hati untuk apa? Bangun cepat, menyediakan makanan, memikirkan hari ini makan apa, besok makan apa dengan uang yang sangat singkat. Bukan sangat singkat, sangat sedikit misalnya, seberapapun. Nah, ya. Saudara yang terkasih, ini sangat penting, saudara. Kenapa? Pada zaman sekarang ini, inilah yang menjadi tantangan dunia pada saat ini. Bukalah matamu, lihatlah, gak usah jauh-jauh. Gereja ini juga dipanggil awalnya adalah dengan untuk melihat ada benih-benih yang tidak dipikirkan dan disia-siakan, saudara. Sehingga banyak anak-anak yang terlantar di pinggir jalan di sana, saudara. Ada orang-orang yang menikah tapi tidak bertanggung jawab dengan pernikahannya. Makanya tidak heran banyak kepemberontakan di sana-sini, saudara. Oleh sebab itu, saudara, kita yang sudah berumah tangga maupun anak-anak muda, kalau engkau punya komitmen untuk menikah, mengertilah ayat ini, bahwa menikah bukan hanya untuk melampiaskan apa, saudara? Hubungan biologis saja. Tetapi ada rancangan Tuhan dalam nikah rumah tangga, supaya kita, suami kita, istri kita, itu benar-benar dipersiapkan, sehingga benih ilahi hadir dalam nikah rumah tangga kita. Dan anak itu setiap hari harus diberikan benih ilahi, yaitu firman Allah, setiap hari. Dan itu tidak akan mungkin engkau menaburkan benih firman Allah kalau engkau sendiri nggak punya benih itu. Halo? Bagaimana engkau mengajarkan anak-anak, nak, doa, nak? Engkau sendiri nggak pernah dilihat doa. Nak, baca Alkitab. Tidak pernah dilihat anak-anak engkau baca Alkitab dan merenungkan. Nak, rajin ke gereja. Dia hanya mengantarkan sampai di gereja saja.
Ada itu, kemarin itu keluarga kami sendiri juga di Jakarta ya. Hanya ngantar aja istri dengan anaknya. Tapi dia nggak gereja, saudara. Nah, bagaimana benih ilahi itu bisa turun, saudara? Ya. Nah, yang kemudian yang kedua, saudara, bagaimana peran orang tua melahirkan generasi terpuji keturunan ilahi? Yang pertama kita lihat tadi, bila anak itu lahir dari benih ilahi, tumbuh dari benih ilahi. Dan itu berbicara juga anak-anak muda harus sadar ini, bahwa jangan cepat-cepat menikah kalau engkau sendiri belum mempersiapkan kematangan rohani juga. Dan engkau harus mengerti siapa pasangan yang engkau nikahi. Dan kalau memang sudah kebelet, saudara, maka itu harus ekstra benar-benar berusaha suami istri untuk menjadi pasangan yang ilahi. Karena apa, saudara? Karena itu akan berbuntut sampai tahun-tahun ke depan. Dan itu akan mempengaruhi kesehatan kita juga, betul nggak? Kebahagiaan kita juga, betul apa enggak, saudara? Ya. Nah, yang kedua maksudnya di sini ya, keturunan terpuji atau generasi terpuji, apabila generasi itu, keturunan itu tumbuh kembangnya dalam apa? Keluarga yang dalam kesatuan. Kita kembali ke dalam Maleakhi 2:15 ya. Dikatakan begini, bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki? Kesatuan itu. Prinsip firman Tuhan, prinsip perkawinan sesuai dengan Alkitab adalah kesatuan daging dan roh. Dan kesatuan itu makanya dikatakan bersatu itu 1+1 menjadi 1. Artinya satu yang istri, satu yang suami rela dipangkas separuh supaya menjadi satu. Dan kita tidak akan pernah tamat-tamat, saudara, di dalam nikah rumah tangga. Gak pernah, saudara. Sampai akhir hidup kita, kita masih tetap terus belajar menjadi istri yang baik, suami yang baik, mama yang baik, papa yang baik. Setelah itu menjadi opung yang baik, kan gitu. Gak pernah tamat, saudara. Kenapa ada firman Tuhan yang lain juga, hai engkau wanita-wanita yang tua, jadilah teladan bagi wanita yang muda. Ada itu ayatnya. Pria juga demikian. Nah, dikatakan di sini, bila anak itu tumbuh kembangnya dalam keluarga yang dalam kesatuan. Saya sebutkan di bawah ini begini, orang tua bukan hanya satu daging, tapi satu roh. Pasangan suami istri bukan hanya ketika aku menikah, maka dia hanya menjadi teman tidur, tapi dia juga teman hidup. Halo? Tajam ini dan dalam sekali. Bahwa ketika kita menikah, kita bukan perlu hanya teman tidur, tapi yang penting adalah teman hidup. Kenapa? Karena itulah yang akan membuat generasi-generasi ilahi itu tumbuh kembangnya akan terpelihara dengan baik. Bagaimana itu, saudara, teman hidup? Ada kesatuan hati, ada kesatuan roh. Jadi rohnya itu harus satu. Dan itu hanya bisa disatukan di dalam apa tadi? Hadirat Tuhan. Jadi harus sama-sama cari Tuhan. Jangan satu menyembah berhala, satu ikut Tuhan. Itu enggak satu roh, berkelahi terus. Harus sama-sama pergi ke gereja, sama-sama doa, sama-sama suka baca firman. Ini penting anak-anak muda yang sedang cari jodoh. Checklistmu itu harus itu. Halo anak muda, jangan hanya lihat gantengnya, cantiknya. Itu hanya sekedar, ya, sudah tua, sudah melahirkan, sudah melar sana sini, gak cantik lagi, kan gitu. Ketika terjadi pandemi, gak ada lagi pekerjaan, sudah melayang, kan gitu. Dan ini sangat penting, ini menjadi tantangan gereja, saudara. Kenapa? Karena statistik menyebutkan tingkat perceraian di antara jemaat-jemaat Tuhan juga itu tinggi. Semakin tahun tinggi.
Dan kita berdoa seharusnya ketika kita sudah dengar firman Allah pagi hari ini. Apapun tantangan dalam nikah rumah tanggamu, karena kita yang sudah pilih untuk menikah dengan dia. Halo? Betul nggak? Apa ibu pendeta yang maksa? Atau orang tua? Amin, saudara. Bagaimanapun, maka berdoalah supaya dia menjadi pasangan yang ilahi. Dan sama-sama menjadi pasangan yang ilahi dan melahirkan keturunan yang ilahi. Itu makanya dikatakan gak mungkin terang sama gelap bersatu. Susah dan tidak akan mungkin. Anak muda perhatikan prinsip ini. Itu makanya dalam konseling saya akan konseling sampai pelayanan roh, saudara. Harus dibongkar supaya ketika masuk nikah rumah tangga benar-benar, saudara. Makanya penting adanya konseling sebelum nikah. Ya. Karena berat tugas pernikahan kita. Dan memang itu harus dipertahankan. Orang yang terlibat dengan kawin cerai, saudara, itu jiwanya tidak akan tenang. Kenapa? Ayat firman Tuhan, ketika orang sudah bersatu, maka dia akan, rohnya akan bersatu. Tadi ya, bersatu. Nah, kalau dia kawin cerai, maka rohnya akan pindah-pindah. Jiwanya terpecah-pecah. Nah, saudara yang terkasih, memang case by case banyak sekali terjadi. Tetapi mintalah hikmat Tuhan, saudara. Mintalah ketika ada goncangan dalam nikah rumah tanggamu, dalam nikah keluargamu mungkin ada, ya. Minta hikmat kepada Tuhan. Tuhan, Engkau yang mempersatukan aku dengan dia. Engkau yang menolong ini anakku seperti ini. Tuhan, bagaimana penyelesaiannya? Nah, itu makanya saudara, nanti minggu depan tidak ada kelompok sel rumah-rumah. Kita akan mulai dengan doa puasa Esther selama 3 hari. Ya, saya harap semua saudara nanti akan ikut semua. Nah, kemudian yang berikut, yang ketiga, keturunan terpuji bila orang tua dan keturunannya ada komitmen dan kesetiaan. Ya. Mari kita akan baca Efesus 4 ayat 3 sampai dengan 6. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Itulah yang dikatakan di dalam Malyaki tadi, jagalah dirimu. Ada di tadi kan? Bukankah Allah memanggil dalam kesatuan itu, yaitu lahirnya keturunan ilahi. Baru ayat itu berkata, sebab itu jagalah dirimu. Dalam jaga apa yang dimaksud di dalam Efesus ini adalah kita harus berusaha memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Artinya, saudara, nikah rumah tangga itu tidak akan mungkin damai, tetapi kita harus berusaha damai. Ya kan, saudara? Berusaha damai. Ada yang mau menikah, angkat tangan. Yang sudah menikah, angkat tangan. Yang sudah menikah, angkat tangan. Harus belajar berusaha menciptakan damai. Itu ya. Damai sejahtera. Dalam apa? Gak bisa damai sejahtera, harus satu tubuh, satu roh. Wah, ini dalam kali kalau dibahas ya. Kemudian satu Tuhan. Lihat saudara, Tuhannya gak boleh beda. Ngerti ya? Gak mungkin engkau damai kalau beda, Tuhannya beda. Halo? Ya. Satu iman, satu baptisan. Wah, ini luar biasa nih. Kemudian apalagi satu Allah, satu Bapa, Allah di atas semua dan semua di dalam dan di dalam semua. Alkitab itu luar biasa, saudara. Jadi, saudaraku yang terkasih, kalau engkau ingin bahagia, orang tuamu ingin bahagia,
adalah marilah kita menciptakan di dalam keluarga kita masing-masing. Di dalam gereja ini juga kan sebagai satu keluarga yang besar. Menjadi keluarga yang saling menguatkan, saling menopang. Kita nggak perlu cungkil-cungkil apa kesalahan dia, apa kesalahan saya. Tapi kita saling memperbaiki. Karena kita nggak ada yang sempurna. Kalau saya sempurna sekali, gak ada cacatku, Pak Firdawan mungkin gak menikah dengan saya. Kalau dia sempurna sekali, saya pun mungkin gak nikah sama dia. Kira-kira gitu, ngerti saudara? Ya. Kalau kita bisa menerima dia, maka sebenarnya dia sedang berusaha menerima kekurangan kita. Halo? Ngerti maksudnya saudara? Kalau kita bersedia menerima apalagi menantu, ya mungkin saya nanti ke depan juga akan punya menantu ke depan, kan gitu ya. Maka saya harus bisa bersedia menerima dia dari manapun yang sudah dipersatukan. Kalau engkau sudah memilih menikah, maka engkau harus bersedia kondisi mertuamu pun bagaimana. Ayo kita baca Ulangan 26 ayat 16 sampai 18. 1, 2 ya. Pada hari itu Tuhan Allahmu memerintahkan engkau melakukan ketetapan dan peraturan ini. Lakukanlah semuanya itu dengan setia, dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu. Ayat 17. Engkau telah menerima janji daripada Tuhan pada hari ini, dan bahwa Ia akan menjadi Allahmu, dan engkau pun akan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang kepada ketetapan, perintah serta peraturannya, dan mendengarkan suaranya. Ayat 18. Dan Tuhan telah menerima janji daripadamu pada hari ini, bahwa engkau akan menjadi umat kesayangannya seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan bahwa engkau akan berpegang pada segala perintahnya. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, keturunan yang terpuji, saya sebutkan tadi, bila orang tua dan keturunan itu sendiri punya komitmen untuk apa? Ayat itu tadi, komitmen untuk tetap di dalam Tuhan, hidup menurut jalan-jalannya Tuhan, tidak keluar daripada Tuhan. Karena kita lihat yang sebelumnya, saudara, kita menjadi terpuji, ternama, terhormat adalah bila kita, Allah yang benar di dalam nama Yesus Kristus. Amin, saudara, punya komitmen itu sampai akhir. Dan itu yang disebut jagalah dirimu, menjaga kesatuan itu. Makanya disebut apa saudara? Satu musuh saja sudah terlalu banyak, tapi 1000 sahabat masih kurang. Amin, saudara. Nah, yang berikut adalah yang ketiga. Generasi terpuji itu akan terjadi bila anak itu atau keluarga itu tetap hidup dalam asuhan. Mari kita baca Lukas 2 ayat 51. Ini contoh teladan Yesus ya. Ya, tadi kan ayat 52 ya, Yesus semakin hari bertambah besar dan sebagainya. Kenapa itu? Kita lihat di sini. Yuk, kita baca. 1, 2 ya. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkataan itu. Saudara lihat di sini, Tuhan Yesus, dia 100% Allah, 100% manusia. Tapi ketika dia menjadi seorang anak, ayat ini berkata, ia tetap di dalam asuhan mereka. Hai engkau para generasi terpuji, anak-anak kami, ya, engkau akan menjadi generasi yang terpuji, ternama, terhormat apabila engkau tetap hidup dalam asuhan orang tuamu. Amin, saudara. Ya. Yesus pada waktu itu dia ketinggalan. Ini ceritanya mereka ke Bait Allah. Kemudian Yesus di Bait Allah, dia sedang bercakap-cakap tentang firman Allah kepada tua-tua di situ. Sehingga orang tuanya ketika sudah pulang melihat, loh Yesus kok nggak ada di rombongan. Nah, kedua orang ini balik lagi, orang tua ini, Maria dan Yusuf. Rupanya mendapati Yesus tidak di mana-mana di Bait Allah.
Tetapi Yesus nurut, saudara. Turut, patuh. Nah, itu berbicara apa, saudara? Hidup dalam asuhan mereka berbicara ketaatan, ketundukan kepada otoritas, kepada kepemimpinan orang tua. Dan itu juga sangat penting di dalam hidup berjemaat. Demikian juga, saudara. Ketundukan, ketaatan, itulah yang membuat kita terpuji. Mari kita akan lihat slide berikutnya. Makanya saya bilang begini, ayat ini ya, kan dikatakan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Maka ini ketika dijabarkan, ini berbicara jangan lari dari rumah. Apapun masalahmu. Amin. Jadi kalau ada anak kita berantem dia dengan pasangannya, pulang ke rumahmu, suruh dia balik. Agak keras sedikit. Amin, saudara. Iya. Ya. Demikian juga kita sebagai istri, sebagai suami, jangan sporing keluar. Banyak wewe gombel. Banyak orang iseng di luar, saudara. Banyak orang iseng. Jadi kalau ada orang yang ngomong samamu bukan karena engkau terlalu cantik, terlalu ganteng, tapi iseng. Ngerti ya? Halo? Itu harus ingat. Iseng, saudara. Dan kita baca ini, firman Tuhan ini ada, saudara. Kejadian 16 ayat 6 sampai 9. Yuk kita baca. Kata Abraham kepada Sarah, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Terus ayat 7. Air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan ke Syur. Ayat 8. Katanya, Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah engkau pergimu? Jawabnya, aku lari meninggalkan Sarai nyonyaku. Lalu kata malaikat Tuhan itu kepadanya, kembalilah kepada nyonyamu, biarlah engkau ditindas di bawah. Saudara lihat ini luar biasa nggak, saudara? Ketika Sarai menindas Hagar, ya, itu salah sendiri. Kenapa cari madu untuk suami, ya kan? Cari perkara sendiri. Cari perkara sendiri. Mau menyelesaikan masalah dengan cara sendiri, ya tuai sendiri, kira-kira gitu. Sehingga budaknya menjadi seperti nyonya, kan gitu ya. Nah, akhirnya Hagar itu ditindas, dikatakan. Ditindas itu bisa aja apa? Kata-kata, ya kan? Bisa kata-kata yang kasar, atau mungkin juga dengan fisik barangkali, atau mungkin jiwanya. Tapi pokoknya pendeknya ada kata-kata menindas sehingga itu membuat dia apa? Lari, gak tahan. Tetapi saudara lihat ayat berikutnya, itu luar biasa. Setelah dia pergi lari, malaikat Tuhan datang ketemu si Hagar. Artinya apa? Tuhan gak mau kita lari-lari dari rumah. Halo? Kok diam semua? Amin, saudara. Gak mau, saudara. Tuhan bilang apa? Hagar, dari mana kamu? Ditanya kan? Tanya enggak? Dari mana kamu? Kok kenapa kamu di padang gurun ini? Kan gitu. Terus mau kemana? Nah ternyata saudara, kita lihat, orang yang lari dari rumah itu nggak punya tujuan. Betul apa enggak? Orang yang ada masalah lari dari rumah, dia pergi aja tanpa pandang punya planning dan segala macam. Itu rela nggak bawa baju, nggak bawa segala macam, sporing. Dikuasai oleh amarah, kebencian, mungkin emosi. Dan saudara tahu apa yang akan terjadi? Saya lihat selanjutnya ya. Lihat slide itu. Makanya saudara lihat kasus anak di jalanan ya. Ada pedofilia. Kejahatan seksual bagi anak-anak di jalan. Itu banyak kasus, saudara. Ini gak tertutup. Ini betul, saudara. Dijual belikan, ya. Kemudian lihat
Anak itu seharusnya masih di bangku sekolah, tapi dia sudah ngamen seperti itu, saudara ya. Berkelahi dan sebagainya. Ini masih 3 hal ini, saudara. Nah, saudara, kalau kita lihat juga, kalau suami lari dari rumah, istri lari dari rumah, saya sebutkan, ada di luar di sana, saudara, bebek gombel, pil dengan Will yang siap nyambut. Makanya saudara, sekali lagi jangan pasang status di Instagram atau di Facebook atau di mana. Aku tadi lagi galau, aku lagi sendiri. Ada yang sedang galau ini. Jangan pasang status lagi galau, datang ke rumah Tuhan, di dalam kamar berdoa. Amin, saudara. Bahaya, saudara. Engkau sedang buka celah kepada iblis, saudara. Dan ketika engkau lari, bukan bertambah baik kondisi, betul apa enggak? Halo? Iya? Iya, saudara. Tetapi kita lihat di sini, saudara, ya. Makanya malaikat Tuhan bilang suruh apa? Setelah ditanya, malaikat Tuhan suruh apa? Si Hagar kembali. Dan itu kan gak lama-lama, ya. Kembali kamu kepada nyonyamu, hadapi persoalan. Ya mungkin juga karena sikapmu juga seperti itu, kan kira-kira gitu ya. Artinya, ingat firman Tuhan yang pernah saya taburkan, yaitu kita sebagai anak Tuhan harus menghadapi masalah, bukan melarikan diri dari masalah, karena tidak ada gunanya. Amin, saudara. Kita punya masalah, saya banyak masalah, saudara pun pasti banyak masalah. Tetapi dalam semuanya itu jangan lari, hadapilah bersama dengan Tuhan. Karena Dia tidak pernah membiarkan engkau dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan Dia ada di dalam hidup kita. Amin, saudara. Bukankah roh Allah tinggal dalam hidupmu? Tubuh kita adalah bait Allah. Nah, saudara yang terkasih, slide yang terakhir berkata, melahirkan dan menjadi generasi terpuji. Artinya kalau saya sudah sebagai orang tua, maka saya harus punya tanggung jawab melahirkan generasi terpuji. Tetapi kalau saya masih dalam kategori generasi yang terpuji, maka saya juga punya tanggung jawab supaya hidupku benar-benar menjadi generasi yang terpuji dimanapun aku berada. Kita baca ayat ini, Kolose 2 ayat 6 sampai 9. Yuk. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Terus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ayat 8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Menjadi generasi terpuji, melahirkan generasi terpuji, yang itu yang memiliki keserupaan dengan Kristus. Tidak ada yang lain. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah itu kita harus tetap di dalam Dia. Kemudian bertumbuh, berakar, semakin kuat, semakin teguh. Dan setiap hari harus kita menyangkal diri kita. Pikul salib setiap hari. Sehingga keserupaan Kristus terjadi bagi kita. Dan itu harus berlangsung sampai akhir hidup kita. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Saudara, mari bersemangat. Belum ada kata yang terlambat untuk kita menjadi wanita yang terpuji, istri yang terpuji, mama yang terpuji, ya, ayah yang terpuji, ya, suami yang terpuji, anak-anak yang terpuji, terhormat dan ternama. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita di dalam asuhan daripada kasih karunia Tuhan. Jangan keluar dari kumpulan komunitas yang takut akan Tuhan. Amin, saudara. Jangan keluar dari firman Tuhan.
Jangan keluar, saudara. Ya. Hadapilah masalahmu bersama dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri, teman-teman WL, singer, musik boleh tampil ke depan dan kita akan bernyanyi.